kenapa milih teknik nuklir dulu waktu SMA baru pertama kali keluar itu apa film Spider-Man ya. Ternyata apa yang dulu dipelajari di S1 ternyata masih sangat sedikit gitu ya, karena mahasiswa di sini di tempat saya di Abu Dhabi Politeknik ini mereka belajar kalau mereka sudah sign kontrak dengan NAWA operator PLTN di sini, gaji mereka sekitar kalau nggak salah sekitar 7.000 dirham ya. Kita kalau dirupiahkan ada sekitar 30 juta lah ya. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama di Indonesia yang bahas tentang teknologi nuklir di Indonesia. Kita kembali di season 2 episode kedua ini, kita akan ngebahas, setelah kemarin kita ngebahas tentang gimana sih cara mengkomunikasikan sains, kita balik lagi ke intinya yaitu tentang nuklir. Nah, dan kita kedatangan seniorku di Teknik Nuklir UGM yang memang agak jauh sih jaraknya, jadi kita nggak pernah ketemu dan baru ketemu di forum yang kita buat untuk ngebahas tentang riset-riset di dunia nuklir. Selamat datang Mas Muhammad Imron. Sedikit perkenalan, Mas Imron ini adalah dulunya adalah lecturer assistant di Abu Dhabi Politeknik, lulusan Teknik Nuklir UGM dan Nuclear and Quantum Engineering di KAIS. Sekarang masih sejak ketika rekaman ini dibuat masih open for opportunities, dan beliau ini mengembangkan satu kode yang menyelesaikan persamaan difusi nuklir, yaitu yang disebut sebagai ADPRES, Abu Dhabi Polytechnic Reactor Simulator. Dan dia itu pakai intinya itu adalah menyelesaikan persamaan difusi multigroup dengan menggunakan metode nodal. Jadi sekali lagi Mas Imron, welcome to the show. Oke, mungkin gitu sih Mas. Untuk yang pertama mungkin coba perkenalan dikit ya Mas. Aku sih udah kenalin tadi ya. Mungkin lebih spesifik lagi kayak gimana backgroundnya Mas, apa yang kayak setelah dari teknik nuklir, apa yang pertama itu apa yang kayak menginspirasi Mas masuk ke teknik nuklir UGM, terus apa yang bikin masuk ke akhirnya lanjut ke S2, terus akhirnya kayak ngembangin kode sendiri. Itu bisa diceritain nggak Mas tentang background-nya kenapanya itu? Iya, jadi dulu kenapa milih teknik nuklir dulu agak konyol sebenarnya ya. Jadi dulu waktu SMA baru pertama kali keluar itu film Spider-Man ya. Spider-Man yang mana nih? Yang bintangnya siapa nih? Yang kedua, yang Tobey Maguire tuh. Iya, nggak tahu Pak. Aku sudah lupa. Tapi waktu itu kalau nggak salah yang jadi tokoh antagonisnya, tokoh yang jahatnya itu siapa? Dr. Ock ya. Oh, Dr. Octopus ya. Iya, Octopus ya, salah satu ilmuwan fusi nuklir ya. Ya intinya gitu lah. Oh iya ya. Itu ya, fusi jadi, ya itu ya. Iya, aku baru nyadar tuh. Salah satu alasannya, dan waktu itu juga melihat salah satu bidang ilmu yang kira-kira bisa mengubah banyak hal seperti itu. Meskipun pada akhirnya nampaknya setelah itu agak susah juga cari kerjanya. Ya. Skeptisnya jangan dikasih tahu sekarang Mas. Skeptisnya nanti belakangan aja setelah kita cerita. Gitu kita cerita yang optimis dulu aja. Ya gak apa-apa ya. Maksudnya itu biar seimbang juga ya. Tapi ya bagaimanapun tetap harus disyukuri. Jadi waktu itu saya coba daftar di Teknik Nuklir UGM, terus setelah 4,5 tahun kemudian lulus waktu itu karena memang lihat potensi pekerjaan bidang nuklir di Indonesia kurang bagus dan memang sudah punya keinginan sejak awal untuk kuliah di
di luar negeri, akhirnya coba-coba daftar, sekali gagal, yang kedua alhamdulillah diterima di KAIS di Korea Selatan. Kalau boleh tahu waktu Mas lulus itu opsi kerjaannya di mana Mas? Apa maksudnya ada nggak selain Bapeten dan Inuki itu ada nggak sih? Cuman 3 itu doang ya? Jadi memang sejak SMA dulu sudah punya tekad untuk pengen ambil S2 di luar negeri. Jadi memang sudah rencana jauh-jauh sebelumnya seperti itu. Terus ya akhirnya setelah bahkan sebelum lulus sudah coba cari-cari kesempatan S2, sama sekali nggak apply buat kerja ya. Karena memang nggak ada niatan ke sana dan memang susah juga. Terus akhirnya apply ke salah satu kampus di Jepang, ditolak. Terus yang kedua di KAIS, alhamdulillah diterima seperti itu. Itu di KAIS Mas dulu di bawah profesor siapa Mas? Di nama profesor saya dulu Nam Jincho, sekarang beliau sudah pensiun. Ya. Oh oke. Ya, dan itu di bawah lab? Ya. Labnya itu tentang dulu namanya NURAP ya, Nuclear Reactor Analysis and Particle Transport lah, semacam itu ya. Oh oke. Jadi memang lebih banyak ke neutroniknya ya. Soalnya aku pernah juga tuh daftar ke KAIS dan kayaknya juga aku daftar di lab itu tapi profesornya bukan yang Mas bilang gitu loh. Iya, karena waktu itu ketika aku lulus profesor pensiun, pas waktu itu pas di tahun beliau pensiun. Diganti dengan profesor yang lain yang dulu juga murid profesor Nam Jincho juga seperti itu. Ya, di KAIS ya alhamdulillah bisa belajar banyak hal, dan ternyata apa yang dulu dipelajari di S1 ternyata masih sangat sedikit gitu ya, karena baru merasa lah maksudnya. Kalau boleh tahu skripsinya Mas tentang apa Mas? Yang S1 apa S2? S1. S1 dulu lebih ke analisis analisis transient untuk MSR ya, untuk MSR. Oh, MSR-nya yang apa itu? Yang pakai blanket gitu apa enggak? Jadi dulu itu pakai bracket kalau nggak salah, tapi perbedaan dengan MSR yang ada sekarang, dia heat exchanger-nya dia pakai plate heat exchanger, jadi dia lebih compact ya, bisa digabung satu dengan core-nya gitu, jadi tidak terpisah ya. Itu desainnya Pak Dr. Andan dulu. Oh iya. Namanya PCMS. PCMS. Ya. Ya seperti itu. Jadi sebelum dulu orang-orang pakai Python, saya sudah coba agak aneh dulu juga agak radikal juga. Jadi waktu itu nemu buku Python untuk numerical method, kok kayaknya bagus gitu kan, saya coba. Jadi waktu itu masih pakai pendekatan reaktor titik ya. Jadi saya coba develop transient code-nya pakai pendekatan reaktor titik dengan Python seperti itu. Sedangkan cross section datanya dari Slack seperti itu waktu itu, tapi programnya ya masih istilahnya masih didesain sekedar buat skripsi aja, jadi tidak bisa general gitu ya. Jadi cross section data processing-nya itu nggak pakai kayak code simulator yang pada umumnya kayak citation atau apa gitu, tapi malah pakai Python gitu ya? Kalau Python-nya dia untuk perhitungan reaktor titiknya, tapi kan kita butuh kinetic parameternya. Nah itu dari IPIJ-nya Slack ya. Oh oke, I see. Oke. Nah seperti itu. Nah, terus itu yang S2? Yang masih neutronik juga ya? Iya, masih neutronik. Waktu S2 saya ngembangin sebuah kode untuk menyelesaikan persamaan transport pakai discrete ordinate method, ya, metode SN ya, untuk geometri silinder ya, 2 dimensi silinder RZ ya. Jadi kalau geometri silinder itu kan ada aksialnya, ada R-nya ya, sama ada theta atau gitu ya, pokoknya yang melingkarnya itu. Nah itu kan jadi ada 3 dimensi, aksialnya sama radialnya, sama yang melingkarnya itu
apa lambangnya saya lupa. Itu jadi cukup dua dimensi aja, ALZ. Nah itu dipakai untuk generate view group cross section untuk analisis SFR ya, sodium fast reactor ya. Ya. Oke. Dan sekaligus untuk mencoba metode baru untuk generate cross section data, di mana di cross section data itu kita sebenarnya lebih simpel ya, kita biarkan di cross section data itu ketergantungan terhadap sudut ya. Jadi kalau kita pakai cross section kalau kita pernah belajar discrete ordinate itu kan ada angular flux ya. Jadi ketika kita generate cross section datanya itu, kita biarkan saja cross section datanya itu angle dependent ya. Oh, oke. Jadi iya. Kalau kayak gini sih nggak heran gitu kalau misalnya Mas Imron akhirnya bisa ngembangin AdPress gitu kan sampai di titik ini gitu kan, karena memang dari S1 pun memang udah bergerak di kayak berusaha untuk nyelesain persamaan pakai metode numerik yang ada dengan kayak, maksudku kayak ketika di S1 dulu aku mikirnya kayak apa yang aku kerjakan itu adalah sebuah hal yang keren. Aku tuh nyelesain itu Mas, aku studi parameter kayak semacam branching gitu untuk NuScale integral PWR kan. Nah, itu tuh aku ngerasa kayak itu tuh udah wah banget gitu loh untuk ukuranku gitu loh. Tapi setelah S2 ini aku baru nyadar ada banyak hal yang yang aku kayak nggak tahu, kayak aku harus generate cross sections yang aku sejujurnya itu baru tahu ketika S2 ini gitu loh. Aku nggak tahu kalau ternyata cross section itu sepenting itu gitu loh. Aku baru memahami betul konsep cross section itu di sini gitu, kayak gimana caranya nyelesain persamaan difusi untuk generate view group cross sections dan lain sebagainya, memprosesnya jadi kayak untuk nyelesain persamaan kinetik, untuk nyelesain transiennya kayak spatial mesh kineticsnya gitu-gitu. Itu tuh Mas dulu itu emang udah dari dulu tuh kepikiran untuk aku tak bikin kode aja deh nanti gitu. Kalau misalnya nanti aku akan menjadi researcher, terus kemudian kontribusiku adalah aku akan bikin kode lah gitu. Kepikiran gitu nggak sih? Apa itu seiring berjalannya waktu aja gitu? Enggak juga sih ya. Ya jadi seperti yang Alun sampaikan tadi, ya memang saya juga dulu merasakan hal yang sama ketika S2. Ternyata apa yang dipelajari dulu itu ya masih kurang gitu ya. Ya. Dan kalau sejak awal apakah memang sudah planning seperti ini? Enggak juga. Tapi sejak dulu memang sudah suka dengan metode numerik, dengan programming, memang suka ya. Tapi dan ingin berusaha mengintegrasikan itu ke nyelesain persamaan gitu ya. Iya betul. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya cita-cita utama dulu ini buka lama bukan. jadi cita-cita agak lama dulu ini agak pribadi tapi nggak apa-apa di-share. Jadi cita-cita pertama dulu itu sebenarnya pengen kerja di PLTN seperti itu ya. Oh ya sama lah Mas, ya, kita semua yang bekerja di bidang elektronik, thermal hidrolik gitu-gitu pasti punya cita-cita itu lah Mas. Lebih tepatnya pengen bekerja sebagai electrical engineer ya, seperti itu. Nah itu alasan dulu kenapa apply ke Korea gitu kan, dengan harapan nanti siapa tahu bisa kerja di KEPCO gitu kan. Oh, I see. Korea ya. Atau kayak HNP, anak perusahaannya KEPCO yang ngembangin nuklir seperti itu. Ternyata setelah 2 tahun di sana baru tahu kalau ternyata KEPCO ini perusahaannya tidak seperti kayak Samsung atau seperti LG, di mana mereka lebih terbuka terhadap orang-orang asing gitu kan. Ya, jadi mereka mementingkan anak dalam negeri ya. Bukan mementingkan anak dalam negeri, tapi karena memang di sana lebih dominan orang asli di sana seperti itu. Dan level bahasa Inggris orang Korea pada umumnya memang agak kurang seperti itu, dan mereka kurang pede untuk ngomong bahasa Inggris, meskipun sebenarnya mereka juga pintar-pintar juga. Jadi teman-teman di lab saya itu waktu itu ya anak-anak terbaik Korea lah di sana seperti itu. Nah setelah lulus tahu seperti itu, berarti kayaknya nggak bisa nih kalau
kalau lewat sini seperti itu. Akhirnya aku pulang ke Indonesia kerja di Badan Teknologi selama 1,5 tahun atau 2 tahun waktu itu, dan alhamdulillah di sana juga belajar banyak juga ya, sering interaksi dengan tamu-tamu dari luar seperti itu, dan banyak mimpi proyek yang akan dikembangkan seperti iradiator atau bikin fasilitas produksi untuk medical isotopes ya, molybdenum 929 seperti itu. Tapi kayaknya karena dukungan dari pemerintah waktu itu kurang ya, dan karena masalah politik dan lain-lain kayaknya susah seperti itu. Akhirnya aku coba apply ke Abu Dhabi. Siapa tahu ini bisa jadi stepping stone ya, jadi batu loncatan untuk nanti bisa bekerja di PLTN di. Tapi hitungannya Mas itu berarti di Abu Dhabi ini bukan itu ya, bukan mahasiswa S3 ya? Bukan. Jadi memang murni bekerja ya. Jadi di sini tidak. Kalau mungkin teman-teman di sini belum tahu banyak budaya di sini. Jadi di sini. Nah iya kan jarang tuh yang tahu tentang Abu Dhabi. Ya, kalau di sini mungkin kalau kita di Indonesia tahu asisten dosen itu biasanya sekaligus mahasiswa ya. Iya biasanya. Mungkin mahasiswa di sini sudah kaya ya. Sedikit aja. Contohnya seperti ini ya. Mahasiswa di sini di tempat saya di Abu Dhabi Polytechnic ini, mereka belajar kalau mereka sudah sign kontrak dengan NAWA, operator PLTN di sini, gaji mereka sekitar, kalau nggak salah sekitar 7.000 dirham ya, 7.000-8.000 dirham itu sekitar, kalau dirupiahkan ada sekitar 30 juta lah ya. Ya. Itu untuk posisi? Posisi mahasiswi, posisi pelajar. Itu sorry. Itu pelajar. Uang jajan. Enggak, maksudnya tapi itu dia pelajar, tapi dibayar sama perusahaan, tapi dia ada ikatan dinas ke perusahaannya gitu ya? Iya, betul. Oh, gitu itu. Nah, tahu nggak kalau mereka sudah lulus D3, gajinya mungkin bisa 4,5 kali lipatnya ya. Ya seperti itu. Jadi, dan ketika masuk itu mereka masuk kerjanya itu mereka masuk ke level mana? Apakah jadi reaktor engineer-nya atau cuman jadi controller-nya atau gimana? Bukan. Jadi istilahnya mereka jadi local operator ya. Jadi local operator itu operator kan berarti kan yang kayak yang naik turunin control road gitu kan? Betul. Itu kayak 120 juta tuh. Betul, bukan. Itu namanya local operator. Jadi kalau kita di nuclear power plant ada local operator yang dia itu yang buka valve, yang disuruh sama local operator, ayo sana buka valve, dicatat datanya berapa yang record seperti. Oh, malah justru bukan yang di control room tapi malah yang di lapangan ya? Ya, kalau mereka nanti kerja 2 tahun, 3 tahun, sudah ada pengalaman, nanti mereka ambil exam untuk sertifikasi LO, local operator, nanti mereka promosi gajinya naik lagi seperti itu. Itu Jadi ibaratnya yang orang lapangan kayak, ya memang tugasnya nggak mudah ya, buka tutup valve kayaknya emang mudah, tapi itu pasti butuh skill khusus juga, dan itu 120 juta ya itu ya? Iya, tapi itu lumayan di level kalau di level local operator dia, kalau bisa dikatakan dia level paling bawah lah ya. Yes. Si lokal operatornya? Iya, sebenarnya. Iya. Nah itu jadi itu kenapa di sini kalau ada asisten dosen itu karena mereka mungkin sudah duitnya udah banyak, jadi untuk mereka nggak mau gitu disuruh jadi asisten dosen seperti kita di Indo gitu kan, nanti dibayar karena mereka juga duitnya sudah cukup gitu kan. Dan memang ada selisih antara gaji ekspat dengan gaji orang lokal ya, meskipun punya job desk yang sama seperti itu. Oh, I see. Ya, dan gaji saya dengan gaji mahasiswa juga tidak terlalu beda jauh juga seperti itu ya. Yes, seperti itu. Jadi bahkan meskipun di level S1 pun juga mereka akan dibayar juga gitu ya? Maksudnya kalau dibayar ketika kuliah? Iya. Jadi kalau mereka sudah sign kontrak dengan perusahaan ya, itu sekolah S1 atau D3, diploma ya, D4 ya sorry. Yeah. D4 atau D3, lebih tepatnya D3. Kalau mereka sudah ikatan dinas dengan salah satu perusahaan ya, mereka nanti digaji ketika mereka sekolah. Ya. Uang jajannya itulah kenapa
mereka hire untuk asisten dosen, mereka hire Orang luar gitu ya. orang lain, bukan pakai mahasiswa seperti kita di Indo. Jadi ya memang banyak yang ngira saya ketika jadi asisten dosen sekaligus belajar, enggak gitu, karena memang mahasiswa di sini enggak ada yang mau disuruh jadi asisten dosen seperti itu. Itu menarik. Jadi berarti mahasiswa postgraduate di sana itu bisa dibilang sedikit nggak sih? Apa tetap banyak-banyak aja? Kalau sedikit atau banyak saya kurang tahu ya data statistikanya, tapi memang ada beberapa lulusan master, doktor yang orang sini juga ada, tapi ya biasanya itu orang-orang yang pintar-pintarnya di sini lah yang. Nah, tapi maksudku kan kayak rata-rata kan kayak misal di tempatku itu kan rata-rata setahun mereka nerima kayak berapa tuh? 20, 25 mahasiswa master, terus kayak 10 mahasiswa PhD, itu kan hitungannya udah banyak gitu loh. Gimana persentasenya kalau misalnya yang di kampusnya Mas itu? Kalau di kampusku nggak ada yang master ya, jadi kampusku ini sekolah politeknik ya, jadi maksimal cuma S1 gitu. Tapi kalau di kampus lain memang ada yang kayak di kampusnya yang paling bagus seperti di Khalifah University itu ada PhD, ada master. Tapi kalau berapa jumlahnya kurang tahu. Dan rata-rata mereka kalau di sini kalau mereka merasa mereka bisa, mereka prefer kuliah di luar negeri sebenarnya. Kalau mereka memang merasa secara akademik mampu ya. Akademik mampu, mereka prefer ke luar negeri. Soalnya mereka tahu nanti di luar negeri juga dikasih bayaran juga gitu. Ya seperti itu. Jadi ya seperti itu ya, setelah lulus dari KAIS kemudian pindah ke sini dengan harapan bisa bekerja di power plant di sini, dengan power plant di sini. Tapi nah iya nih yang kemudian aku mau tanyain, ini tuh kayak program-programnya kayak gitu ya, Ikatan Dinas itu untuk mendukung program PLTN Abu Dhabi yang di Barokah itu, Mas? Betul. Jadi mereka ini pengen ya, jadi penduduk di UAE ini ya, penduduk orang yang tinggal di sini itu ada sekitar 10 juta orang. Ya, sekitar 10 juta sekian atau 11-12 ya, pokoknya sekitaran angka situ. Yang ekspatnya itu ada sekitar 8 jutaan. Ya, jadi sekitar 80% penghuni UAE ini dia adalah ekspat seperti itu. Nah, pemerintah di sini ingin menghilangkan ketergantungan terhadap ekspat seperti itu, terutama untuk teknologi yang advance ya, seperti nuklir, artificial intelligence ya, intelligence dan lain-lain seperti itu. Makanya mereka sejak awal ya, mungkin mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama ketika mereka memulai teknologi minyaknya dulu. Mereka sejak awal mereka sudah siap-siap agar setiap mulai yang dari bawah sampai atas itu diisi oleh orang-orang asli sini seperti itu. Nah, ekspat di hire itu sekedar untuk menjadi mentor orang-orang yang di sini seperti itu. I see. Nah, itu kenapa mereka cuma mau hire orang-orang yang sudah punya pengalaman seperti itu. Nah, kalau nggak punya pengalaman, ada kemungkinannya, tapi itu harus pakai orang dalam, dan kemungkinannya ya cuma sekitar 1%, 2% lah. Jadi ya hampir tidak mungkin ya. Ya, jadi. Oke. Itu tadi bagian pertama dari obrolan kita dengan Mas Imron tentang background-nya. Kita akan lanjut lagi 2 minggu lagi dengan pembicaraan yang lebih menarik mengenai kode yang dia udah buat mengenai penyelesaian persamaan difusi neutron. Stay tune dan bye-bye.